volumetri, titrasi. Sebelumnya saya clearkan dulu ya sebentar ya. Kita tunggu rekamannya berjalan sebentar ya. Ini baru 79 orang, harusnya ada berapa ya, Mul? 95, Pak. 65 ya, itu masih 10 orang lagi ya, 15 orang lagi malah. Iya, Pak. Diingatkan temannya ya. Nah, ya, sekali lagi kita nunggu rekaman, teman-temannya diingatkan. Tunggu dulu ya. Untuk presensi sebentar ya saya tampilkan. Oh iya, presensinya sebentar lagi Bu berarti akan kirim itu ya, kirim barcode-nya. ...83, tunggu dulu ya, tunggu 3 menit lagi. Ya, silakan dilakukan dulu presensi ya. Ini yang sebelah kiri A, sebelah kanan B. Ada yang baru masuk kayaknya. Adinda.
Ramadan nanti saya upload ya. Saya lupa uploadnya. Ini silakan presensi dulu ya. Maaf Pak, belum kelihatan Pak. Oh iya. Udah kelihatan? Nggak. Udah ya, ini A dan ini B ya. Pak, mau nanya Pak, kalau yang bisa absen gimana ya Pak? Nggak bisa barcode. Ya, soalnya ini juga di komentar ya. Nah, kelas lalu di itu ya di list setiap minggunya yang misalnya pakai iPhone ya bisa apa ya bisa pocket itu di list saya setiap minggu ya, nanti pas di akhir nanti dilaporkannya ke saya dan Bu Leti ya. Gitu ya kan nggak semua banyak kan ya. Usahakan pakai barcode biar mengurangi kerjaan ya. Yang di list itu yang tidak bisa barcode aja Pak. Iya yang nggak bisa barcode aja. Yang nggak bisa absen nanti yang nggak bisa absen pakai barcode ini. Silakan ya di absen. Ini kelas A. Nah, ini A. Ini B. Sudah ya? Sudah? Ya. Berarti kalau diam berarti sudah ya? Aduh. Belum. Oh, belum. Ini rekamannya udah jalan belum? Sudah Pak. Sudah Sudah, ya? Pak. Nah, sekarang kita presensi aja dulu. Sudah? Sudah ya? Sudah, Pak. Nah ya, ya udah kita masuk ke materi. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu minggu lalu sudah ya kita belajar bab ketiga kita ya tentang simetri dari definisi sampai ke ya istilah-istilah penting. Kemudian ya istilah penting kita pelajari dari titran, lalu standar itu apa, titik akhir itu apa, titik ekivalen itu apa, terus indikator fungsinya apa, itu sudah kita pelajari. Kemudian macam-macam ya indikator apa saja sih yang menunjukkan bahwa titik akhir itu sudah tercapai. Nah, titik ekivalen itu sudah tercapai. Karena kita mengakhiri titrasi itu disebut sebagai titik akhir titrasi. Dimana kita mengharapkan titik akhir yang kita lakukan itu sedekat mungkin dengan titik ekivalen. Kemudian soal-soal sudah kita bahas juga dari saya maupun ketika hari Kamis dari Pak Han dan Bu Leti. Lalu minggu ini kita materi teorinya sudah semua. Nah, minggu ini kita akan membuat kurva titrasi. Kita akan membuat kurva titrasi. Nah, yang kita buat pada pertemuan ini, kita akan membuat kurva titrasi asam kuat, basa kuat, titrasi asam lemah, basa kuat. Nah, kemudian untuk kurva titrasi turunan pertama dan turunan kedua, cara membuatnya akan kita pelajari setelah UTS. Nah, untuk UTS-nya, kita akan lakukan UTS di minggu depan berarti ya. Minggu depan itu Senin belum libur kan? Libur itu hari Rabu, Kamis, Jumat ya. Panjang libur minggu depan itu. Libur panjang. Nah, kita sekarang akan
belajar membuat kurva titrasi. Yang pertama ini, yang kedua yang ini ya. Nah, langsung saja ya. Ini presensi sudah. Nah, ini bisa dilihat di sini. Kita akan menghitung dari sebuah proses titrasi. Kita akan memplotkan ujungnya ini ya, ujungnya memplotkan nilai pH ini ke dalam kurva titrasi. Ya, plot kurva titrasi itu berarti volume titran sebagai sumbu X dan sumbu Y-nya itu nilai pH-nya. Nah, ini yang pertama ya. Kita punya 25 ml asam klorida 0,1 molar dititrasi dengan natrium hidroksida 0,05 molar. Ya, kemudian kita hitung pH. pH-nya setelah penambahan A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kalau di sini kita berarti bisa tahu ini berarti titrasi apa? Berarti titrasi Asam kuat. apa? Kuat, basa kuat. Berarti ini titrasi asam kuat, basa kuat. Ini bisa kita lihat di sini. Nah, berarti kalau proses titrasi, kita tahu bahwa dalam proses titrasi itu, berarti kita punya, ya, ini kita punya statit, terus ini kita punya klem misalnya, terus kita punya buret ya, ini buret. Nah, kita isi buretnya, berarti di sini ada titran kan, titran. Nah, titrannya siapa di sini? Berarti titrannya siapa? NaOH. NaOH ya. Ini titrannya NaOH. Di bawah kita punya, misalnya kita punya labu elemennya gitu ya. Ya, ini gambarnya dianggap aja bagus ya. Ini elemennya, dalam sini terdapat titrannya siapa? HCl. HCl 0,1 molar sebanyak 25 mililiter ya. Titrannya NaOH. Nah, berarti di sini perlu indikator ya kalau titrasi asam kuat basa kuat. Perlu indikator ya, indikator. Perlu nggak? Indikator. Ya, perlu kan? Indikatornya, nah pemilihan indikator, kita lihat rentang dari pH indikator tersebut harus bisa berubah warna di dekat titik ekivalen. Saya bisa, misalnya kita pakai indikator titik. Nah, kita lakukan titrasi. Ya, semoga nanti bisa praktikum yang kita sekarang masih diajukan ya perizinannya. Semoga nanti kita bisa praktikum, setidaknya satu orang itu pernah melakukan titrasi di lab. Nah, kemudian kita tambahkan nih 0 mili. 0 mili berarti belum ada titran yang dijatuhkan ya. Kemudian 10 mili, ya. Ketika 10 mili ditambahkan, berapa kita hitung? Kemudian 30 mili. Kemudian 49,95 mili, 50 mili, 50,05, 60, 75. Baru kita plotkan nanti menjadi apa? Ya, sumbu X, sumbu Y. Sumbu X-nya itu berarti volume ya. Volume siapa? NaOH NaOH ya. Sama ini pH. Nah, ini nanti kita akan mendapatkan kurva titrasi. Nah, ini silakan dicatat dulu nilai-nilai ini biar kita bisa maju ke halaman depan. Dicatat bentar ya. Nah, untuk memplotkan ini, kalian bisa pakai ya kertas kotak-kotak aja, atau bisa pakai Excel, pakai Microsoft Excel. Sudah dicatat? Belum, Pak. Belum ya? Kita silakan. Ya, Sudah, 1 Pak. menit lagi.
Udah ya. Nah, sekarang kita coba kerjakan ya. Nanti yang A ini ya, di sini aja lah yang A. Yang A. Nah, ini A. Untuk yang A berarti 0 mili ya, 0 mililiter NaOH. Berarti ini belum dilakukan titrasi, berarti kan belum dilakukan titrasi. Berarti kalau belum dilakukan titrasi, berarti pH siapa yang kita hitung nih? HCl. HCl. Berarti pH dari HCl. Nah, pH HCl ini berarti HCl berapa molar ini? 0,1 molar. HCl 0,1 molar berarti kalau HCl ini kan HCl-nya kalau kendang air berarti kita tulis berarti kan HCl. HCl itu kan kalau kita larutkan dalam air berarti jadi H+ dan Cl kan Cl tambah H2O ya, berarti menjadi ya H3O+ ditambah Cl min. pH itu kan menunjukkan H+ kan, min log dari H+. Ya, berarti ini kan kalau masih HCl doang, berarti ini kan bisa kita molar reaksi seimbang. Berarti ini HCl tadi berapa molar? 0,1 ya, 0,1 molar. Berarti dia menjadi H3O+ nya berapa? Karena dia asam kuat, berarti semuanya disosiasi sempurna. Berarti sini 0,1, H3O+ nya 0,1. Berarti ini semuanya jadi H3O+ menjadi H+, 0,1 ya. 0,1. Maka kita bisa hitung pH-nya. pH-nya sama dengan ini H+-nya, berarti pH-nya apa? Min log H+. Min log dari H3O+ kan? Ya, H3O+ itu H+ ya. Berarti sama dengan min log 0,1 kan? 1 min 1. Atau kalau ditulis berarti sama dengan min log 10 pangkat min 1 ya. 10 pangkat min 1. Nah, berdasarkan aturan ini kan jadinya maju kan? Berarti 1 min 10 kan? 1 min log 10. Enggak? Jadinya sama dengan 1 kan? Iya Pak, 1. 1. Berarti pH-nya 1 kalau kita ini kita tulis ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Ya, nanti kita plotkan aja ke itu ya, ke dicatat aja nih, kita plotkan nanti ke Excel biar itu ya. Ini ketika 0 ya, 0. Berarti ini, nah, ketika 0 mili berarti belum ada NaOH yang kita tambahkan. Berarti pH yang kita ukur itu pH di larutan yang di bawah, bukan yang di atas. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum ya? Belum, Pak. Belum, Nah, Pak. yang kedua kita lihat ini yang di 10 mili NaOH. 10 mili NaOH. Kita lanjutkan yang B. Nanti nah ini B 10 ml NaOH. NaOH-nya tadi berapa molar? 0,05 molar. 0,05 molar. Nah, dari sini kita 10 mili 0,05 molar. Berarti kita cari dulu kan, karena kan reaksinya HCl plus NaOH, berarti kan kita tulis reaksinya berarti HCl ditambah NaOH menjadi apa? NaCl. H2O. Tambah H2O. Ya kan? HCl ditambah H2O. Nah,
Ini Bener loh. Nah, itu kita masukkan ini ya, masukkan berapa mol NaOH dan berapa mol HCl. Oh ya, sebelum kita lanjut ini, kita kembali dulu. Nah, ini coba, saya mau, berarti ini titik ekuivalennya berapa? Kira-kira tebak. Kalau berdasarkan perhitungan, jadi titik ekuivalen kalau 25 ml HCl 0,1 molar, diterasi dengan NaOH 0,05 molar, berapa volume NaOH-nya nanti? Di titik ekuivalen. 50 mili. 50 mili, Pak. Ya, 50. Kenapa 50? Kita lihat dari reaksinya tadi kan, dari reaksinya tadi ini kan HCl dan NaOH itu 1:1 kan? Ya, 1:1. 1:1 berarti dia titik ekuivalen itu tercapai ketika mol HCl, ya, mol NaOH itu yang ditambahkan sama dengan mol HCl yang di bawah, berarti baru tercapai titik ekuivalen karena dia 1:1. Ya, berarti tadi tulis 50 mili. Coba kita hitung. Berarti N kita cari mol ya, mol dari HCl. Mol dari HCl berapa? Tadi kan 0,1 molar. Ingat ya, ingat satu molaritas sama dengan N per T. Berarti N sama dengan M kali T ya. Berarti HCl berarti sama dengan molaritasnya tadi berapa? 0,1 kali 25 kali mili, Pak. 25 2,5 milimol. 25 mililiter. Ini kalau kita mau tetap dalam milimol atau mau dirubah jadi mol ya nggak apa-apa, tapi ya kok konsisten aja. Kalau mau dalam milimol ya kita milimol, biar nggak sulit-sulit merubah ke mol ya, kita tetapkan dalam milimol. Berarti ini jadinya 2,5 milimol ya. Ini HCl. Berarti kalau mau titik ekuivalen, NaOH yang kita tambahkan itu harus 2,5 juga, ya kan? Berarti untuk mendapatkan NaOH 2,5 itu berapa volume NaOH-nya? Kalau kita mau titik ekuivalen, berarti volume NaOH sama dengan apa? Belum HCl. Mol ya, mol. Mol NaOH-nya kan harus 2,5 juga biar ekuivalen kan? Yang nebak tadi ya, nebak titik ekuivalen. Nanti NaOH dibagi kan? 0,05. Ya, dibagi dengan molaritas dari NaOH. Berarti 2,5 dibagi 0,05. Dapatnya berapa? 50, Pak. Nah, 50 mililiter. Nah, itulah kenapa di soalnya tadi ada ini kan ada 50 mili, berarti yang E itu berarti ketika ekuivalen ya, ketika titik ekuivalen. Nah, ini yang D ada 49,95, yang F-nya ada 50,05. Nah, ini kita mau lihat nanti. Mau lihat perubahan dari pH-nya itu seperti apa dengan penambahan sedikit basa. Kita kembali lagi ke nomor B. Berarti di sini mulanya HCl-nya berapa molnya? 2,5 milimol, Pak. 2,5 milimol. Ya. Mula-mula NaOH 0,5. kita belum ngitung kan NaOH-nya tadi kan? Ya, 0,5 berarti dapatnya dari ini kan, karena 10 mili kan. Kita hitung, kalau ada yang masih bingung berarti N dari NaOH itu sama dengan volume molaritas NaOH 0,05 ya, dikali berapa mili? 10. Nah,
0,5 milimol. Berarti NaOH-nya kita tambahkan 0,5 milimol. Nah, dari sini kita tahu siapa reaksi pembatasnya. NaOH. NaOH kan berarti NaOH-nya bereaksi dengan HCl itu 0,5 milimol. Ya. Terus ini habis dia kan 0,5 milimol. Ya. Jadilah NaCl-nya 0,5. Ya. Ini ya sama 0,5. Nah, di sini ketika setimbang HCl-nya yang 2,5 milimol bereaksi dengan 0,5 milimol. Berarti tersisa berapa? 2 milimol, Pak. 2 milimol. Ya, 2 milimol. Enaknya habis kan? Habis. Nah, ininya ya, ini jadi 0,5 milimol. Ya, ini 0,5. Ini sebenarnya dihiraukan juga nggak apa-apa, kan kita mau ngitung pH doang. Berarti pH di sini, pH siap HCl berarti kan masih asam ya kan? Karena yang tersisa ini HCl 2 milimol. Berarti HCl-nya larut dalam air jadi HCl ya plus H2O. Nah, proses disosiasinya ya. Proses disosiasinya jadi yang awal tadi kan H3O plus ditambah Cl nih. Nah, ini kan kita buat berarti HCl-nya di sini. Kalau di sini 2 milimol, yang jadi H3O plus berapa? Manuel? 0,5. Ini kan HCl. HCl kan asam kuat. Berarti kalau di sini 2 milimol, di sini 2 milimol juga, Pak. 2 milimol juga ya. Nah, biar jelas ya. Mula reaksi setimbang ya. Kalau mau bikin gini ya berarti di sini 2 milimol. Kan semua. Habis di awal. Berarti di sininya jadi 2 milimol. Nah, berarti ketika setimbang 2 milimol. Berarti 2 milimol H3O+. Nah, ini kan masih dalam mol. Tapi kita tahu bahwa pH itu min log konsentrasi H+. Volumenya tentu bertambah, kan berubah volumenya di dalam air bawah tadi. Karena volumenya berubah, maka kita hitung nilai dari konsentrasi H3O+-nya itu di dalam molar, berarti sama dengan konsentrasi dalam molar berarti sama dengan mol per volumenya kan tidak ada nama, jadi volume total, volume total. Berarti sama dengan ini kan 2 milimol dibagi volume totalnya berapa? Tadi kan mula-mula CL-nya 25 mili. Ditambah 10 mili 35, berarti ini 25 ditambah 10 adalah 2 milimol per 35 mililiter. Mililiter dapat berapa molar? Berapa molar? 0,057. 0,057 molar. Sama semua? Sama ya? Sama ya? Dapat kita konsentrasi 3+ dalam larutan setelah dehidrasi dengan 10 mili NaOH. Berarti pH-nya bisa kita hitung. pH-nya ya rumus itulah, rumus yang udah umum banget. Min log dari H3O+ atau H+. Nah, H+ itu bentuk penyederhanaan dari molekul air yang terhidrasi oleh ion H+ yang dikelilingi oleh molekul air. Nah, disederhanakan jadi H+. Ya, 3+ itu H+-nya itu cuma dikelilingi satu air. Tapi kan katanya mungkin cuma satu molekul air yang mengelilingi.
Berarti ini sama dengan min log 0,057. Ya, bisa kita tulis 5,7 ya. Nah, 5 kita biasa pakai pangkat gitu ya. Lebih mudah ngitungnya. Berarti sama 5,7 5,7 minus 10 pangkat min 2. Berarti ini kan 2 plus log min log atau plus log. Min log. Min log. Min log, Pak. 2 min log. Nah, min log ya. 5,7. 5,7. Nah, 4,7. coba kalkulator Bapak. Yang 1,4. kalkulator. 1,4. Ya, jadi saya melihat di bulan 24, Pak. itu milo 5,7 Ya, Pak. ya 5,7 ya 5,7 kok gitu 0,755 Pak, min log 57. 0,755. 0,755 kan berarti ini sama 2 min 0,756. Saya langsung hasilnya tadi. Oh tadi hasilnya ya. Hasilnya 1,24. 1,24 ya 1,24. Nah itulah pH ketika dia ditambahkan 10 mili. Berarti ini kan masih itu ya. Tadi kan pH-nya yang pertama tadi 1, terus 1,24. Berarti masih di pH asam banget. Ya. Kalau kita mentitrasi, kita udah tahu titik ekivalennya kira-kira 50 mili. Berarti kita ya nggak perlu kita tetes pas di awal. Gak apa-apa kita jor-joran aja pas di awal. Tapi jangan sampai kelewatan. Itu. Terus yang C-nya 30 mili ya. Coba kita 30 mili naik berapa pH-nya? C 30 mililiter NaOH 0,05 molar. Ya, berarti ini sama kan? Ini HCl ditambah NaOH. Ini kok kayak patah-patah ya? Di sana patah-patah nggak ya? Tulisannya muncul ya? Enggak, Iya Pak. Pak, di saya patah-patah Pak dikit. Patah-patah, tapi muncul ya? Muncul. Ini laptopnya itu kayaknya lagi agak lemes. Tapi ya bisa dibaca kan? Bisa ya? Bisa Pak. Bisa. Nah, di sini kita sama kayak yang di atas tadi. Berarti kita hitung berapa ya HCl-nya pasti tadi 2,5 mulai-mulanya. Udah 2,5 milimol ya. Kalau ingat ini milimol. NaOH-nya berapa berarti? Kita hitung berarti N dari NaOH ya, sama dengan 30 kali 0,05 berarti kan? Ya Pak. 0,05 dikali 30. Berarti sama dengan berapa? 1,5. 5 Pak. 1,5. Nah, Iya, Pak. 1,5 milimol. Berarti di sini NaOH-nya 1,5. Siapa masih tetap kan reaksi pembatasnya berarti masih NaOH ini kan? Karena dia lebih kecil. Ya, ini 1,5, ini 1,5, ini habis NaOH-nya. Di sini hasilnya berapa? 1 milimol. 1 milimol. Ini berarti HCl yang terbentuk berapa? 1,5 kan? 1,5. Milimol ya ini ya. Berarti pH-nya
Masih yang menentukan pH berarti masih HCl yang tersisa. HCl yang tersisa, kita lanjut ke sini. HCl yang tersisa itu berarti karena dari awal tadi sama kayak gini ya. HCl yang tersisa tuh kalau dia 1 milimol HCl, berarti kalau dia terdisosiasi, dia akan membentuk H3O +-nya 1 milimol juga kan. Berarti H3O +-nya itu sama dengan 1 milimol. Masuk kan ya? Masuk ya? Nah, 1 milimol berarti pH-nya sama kayak tadi. Nah, pH berarti, oh iya ini kan masih dalam 1 milimol ini konsentrasinya pasti berubah. Karena kita tahu bahwa molaritas itu berubah seiring berubahnya volume ya. Kalau volume berubah, molaritasnya pasti berubah. Maka kita hitung konsentrasi H3O+ ya, itu sama dengan berarti mol per volume total. Berapa coba hitung? Nol koma nol satu. Berapa? 55. 0,0 0,018 bukan Pak? 1,4 Pak. Oh iya, 1,10,2 0,018 sama ya. Atau ya tadi ada yang bilang 1,8 kali 10 pangkat min 2. Sama ya. Ini dapat ini dari mana? Coba saya tanya Adinda. Adinda ada? Ada yang nama Adinda kan? Kalau nggak salah sih ada nama Adinda. Ini ada. Catherine. Iya, Pak. Dapat 0,08 Adinda Catherine. Apa? Dapat ini 0,018 ini dari mana? Dari coba siapa yang mau bantu Catherine? Oh, tadi dapat 0,08 molar dari mana? Sakit lagi mau. Iya, satu Mau total dibagi ya. volume. Ya, mol bagi volume. Ingat ya. Ingat rumusnya. Yang rumus yang atas ini. Mol di volume totalnya 55 kan 30 dari NaOH-nya ditambah volume awal tadi kan 55. 55. Kan 0,018 molar. Berarti pH-nya sama dengan ya, min log 1,8 kali 10 pangkat min 2. Berarti ini 2 min log 1,8. Dapatnya berapa? 1,74. Ya, 1,74. Yang lain sama nggak? Sama Pak. Sama Pak. Sama, Nah, Pak. ini naik terus kan pH-nya menuju nggak terlalu asam lagi dari 1,24 terus jadi 1,74. Nah, mulai naik berarti kurvanya bisa dari sini kan naik dikit. Nah, jadi 30 ml. Ya kan? Di 30 ya 0 terus 10 mili udah, 30 mili udah. Nah, sekarang kita lihat. Kita kan udah tahu sebenarnya ini kan titik ekivalnya. Ini kan ekivalnya di 50. Coba kita lihat di 9,95 mili NaOH. Pak, maaf Pak, izin Ya. bertanya Pak. Ya kan? Yang tadi Pak, yang nomor 1 itu, yang pertama bagian A, Hah?
Yang bagian pH-nya itu Eci kurang paham Pak, yang 1 kurang log 10 itu, kan log 10 itu 1. Log 10 1. Eci kalkulator kan 1 Pak. Log 10 satunya. Iya Pak, 0 tadi Pak. Log 1 yang 0 ya. Tapi ini kan Harusnya Bentar. jawabannya 0 Pak. harusnya jawabannya 0 bentar. Ini kan 0,1 ya kan? 0,1. Min log 10 pangkat min 1 kan? Min log 10 pangkat min 1 berarti 1. Oh ini kan kita tulis min log 1 kali 10 pangkat min 1 kan? Jadi log 1 ini log 1 ya. Nah, betul ya? Betul nggak? Iya Pak. Kayak gitu, Pak. Nah, ini salah di sininya ya. Nah, ya, gitu ya. Makasih ada dikoreksi ya. Ini kan harusnya 1 kali 10 kali min 1 ya. Jadinya 1 dikurang log 1 ya. Log 1 itu ya 0. Kalau log 10 benar tadi 1. Benar ya? Ya. Apa tadi Eci? Iya Pak, udah Pak. Dan Eci. Pak. Nah, sekarang kita coba lihat ini. Kita lihat sebelum ya ini 0,5 mili sebelum titik ekivalen. Nah, sudah mau titik ekivalen ya. Di 49,95. Nomor D ya. Nomor D tadi 49,95 mililiter NaOH. Berarti kita sampai tadi ya reaksinya ditulis ya, biar nggak ada sulit harus ditulis reaksinya HCl ditambah NaOH menjadi NaCl ditambah H2O. Mula-mula kasih timbang. Mula-mula HCl-nya sama pasti mula-mula kayak tadi, nggak berubah karena soalnya sama ya. 2,5 milimol. 2,5 milimol. NaOH-nya yang harus kita hitung berapa? N-nya dari NaOH. Nah, coba saya tanya coba saya hitung dulu ya. Lupa namanya. Coba dihitung di KL. Coba Davis hadir? Davis? Ada Davis. Coba Edi Sahran. Edi Sahran? Edi. Suara saya masih dengar? Coba Masuk ya? Dengar. Tanya Baby. Mana Feby ya? Ada. Coba lagi yang lain. Davis, Teddy, mana lagi kakak? Anita Soya. Iya Pak. Anita coba berapa jumlah zat NaOH dalam milimol yang kita tambahkan pada titrasi ini. Berarti sama dengan volumenya Dikali molaritas NaOH. ya mililiter dikali molaritas NaOH. Molaritas NaOH-nya tadi 0,05 ya. 0,05 molar. Berarti berapa? 2,49. 0,05
49. 2,49. 2 koma ya. 2,49. Milimol. 2,49 dikali 0,05. 2,4975 ya. Maksudnya kita tulis semua ya, karena ini kan benar nanti. 4975 mol, milimol. Ya, berarti di sini nauhannya 2,4975 milimol. Ya, masih siapa versi pembatasnya, Anita? 2,4975 Pak. Berarti masih NaOH kan? Berarti NaOH-nya berarti dia harus habis. Ya, karena dia masih batas 2,4975. Di sini berarti 2,4975. Berarti ya, ketika keseimbangan HCl-nya masih ada tersisa berapa? Ya ini ya. 0, pasti kan? 0,025 Pak. 0,0025 atau ya 0,0025 ya. 0,0025 milimol. Berarti tinggal ini kan, ya terbentuklah NaCl, tambah ini juga 2,975, 2,975. Berarti pH-nya, konsentrasi ini kan HCl, berarti HCl, ya HCl itu menjadi H+ ditambah Cl nih. Atau kalau mau ditulis H3O+ juga sama aja. Berarti kalau HCl-nya di awal itu 0,0025, berarti akan terbentuk H+ juga 0,0025. Ya. Berarti ini kan, berarti H+-nya 0,0025 milimol. Maka kita bisa hitung berapa molaritas H+ dalam labu Erlenmeyer itu. Kita hitung berarti volume totalnya. Volume totalnya sama dengan berapa? 25 ditambah berapa? Tambah ini kan? Berapa? 74,95. 74,95. Maka kita bisa tahu ya konsentrasi H+ dalam Erlenmeyer itu sama dengan ya N per P. Berarti sama dengan 0,0025 milimol per 74 P total. Ini itu total 74,95 mililiter, milimol, mililiter, ini bar ya. Ini molar. Dapat di kalkulator kan 0,0025 dibagi 74. 3,335 Pak. Kali 10 kali 35 kali 5. 5. 335 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5 molar. Nah, dari situ berarti udah tahu kita pH-nya, berarti pH-nya sama dengan min log dari 3,335 kali 10 pangkat min 5. Berarti sama dengan 5. Coba hitung. Min log 3,335. 5 dikurang berapa? 0,5185 Pak. 0. Siapa ini barusan? 0,5185 Pak. 5185. Namanya siapa? Delia Pak.
Ya. Nah, yang lain sama nggak? pH-nya 4,4769 Pak. Ya, Sama mirip. 4,474. 4,47. Nanti di pH meter juga biasanya cuma berapa angka di belakang koma ya. 4,47 ini pH-nya. Berarti udah naik lagi kan tadi dari 1 terus 1,24, 1,74 langsung naik ke pH 4,47. Coba kita bikin aja di sini. Kita coba bikin di sini ya. Kalau kita bikin ini ya 10, 20, ini anggap 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Kalau kita anggap ini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ya 10 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. pH di tadi kan pH 1 di sini ya berarti titiknya. Oke. Ya. Kita di sini kan 1. Terus di 10 tadi pH-nya 1,24. 1,24, 1,74, 1,24 dari sini lah ya. Ini kelihatan nggak warna biru? Enggak ya? Ini 1,24. Terus udah di 30 tadi. 30 tadi, nah, nanti kita masukkan lagi ya. Di 30 tadi, oh iya, ini 1,74. Oh, masih saya. Oh, 20-nya nggak ada. Kita hapus. Ini terakhir aja lah kita masukkan ke grafiknya. Nah, udah kita lihat kan naik pH-nya jadi 4,47. Nah, sekarang berarti kalau di 50 mili ya yang di titik ekivalen berarti kan yang D sekarang yang E 50 mililiter. Pak. Ya. Yang D itu yang log 3,335 itu salah. Log, bentar. 3,335 itu kan harusnya Ya. log Log 3,335 itu 0,523. 523. Iya, ini saya pakai kalkulator saya juga 0,0523. 0,523. Iya. Nah, itu pokoknya kalau ngitung kalkulator pintar-pintar kalian harus teliti ya. Ini berarti ini kalkulator saya itu 0,52309. 0,523. Hasilnya sama ya, benar ya? Sama, Pak. Benar Pak. Benar ya. Jadi itu ya harus teliti ketika memasukkan ke dalam kalkulator. Nah, sekarang yang bagian E ketika kita menambahkan 50 mili 50 mili MAOH. Berarti ya ini ketika ekivalen ini tercapai ya, ketika tercapai titik ekivalen. Berarti HCl tambah NaOH yang menjadi NaCl tambah H2O. Ya, ini mula reaksi seimbang. Berarti ini 2,5 ya, 50 mili. Berarti N-nya sama dengan 0,05 dikali berapa? 250, Pak. 50 dapatlah dia 2,5. 2,5 milimol ya milimol. Karena ini kita pakai milimol, kita NaOH-nya kita pakai milimol juga. Maka di sini NaOH-nya 2,5 milimol.
Ya, maka dia akan beraksi semua kan. Ini pasti 2,5, ini 2,5. Habislah. Habis. Terbentuklah semua NaCl 2,5. Sebenarnya dari sini kita tahu bahwa kalau asam kuat basa kuat terbentuk garam yang pH-nya itu 7 ya. Kita buktikan pH-nya kok bisa 7. pH 7 ya, berarti kan tinggal air kan? Tinggal air itu kan H2O. Ya, air itu kan H+ dan OH- kan? Ya. H+ tambah OH- kan? H+ tambah OH-. Ya. Berarti kan kita tahu bahwa air itu kan dia ada yang nama itu ketetapan Kawi kan? Kawi-nya air ini berarti sama dengan apa? Produk kan, produk. Tapi konsentrasi H+ ya, kali konsentrasi OH- kan? Ya, kita nggak tahu berapa nilai ini kan. Kalau kita anggap di variabel x ya, maka kita dapat Kawi itu kan nilainya berapa? 10 pangkat min 14. 10 pangkat min 14. Berarti ini kan kalau kita berikan X sebanyak X H+, sebanyak X OH-, maka ini X dikali X. Ya. Maka 10 pangkat min 14 itu sama dengan X kuadrat. Ya. Berarti X-nya sama dengan 10 pangkat min Minus 7. 7 akar ya. X-nya akar dari 10 pangkat min 14. Dengan 10 pangkat min 7. Nah, nilai X itu berarti nilai dari H+ kan? Berarti pH-nya sama dengan min log H+, min log H+. Nah, berarti sama dengan min log, ini kan 10 pangkat min 7. 10 pangkat min 7. Sama dengan ya, 7 min log 1. Sama dengan 7. Nah, pH-nya netral berarti. Ya, 7. Walaupun secara teori kan kita tahu kalau asam kuat, basa kuat, pasti pH terbentuk garam yang pH-nya itu 7. Karena ada dulu di KIDAS ya, di mata kuliah kimia dasar, dijelaskan juga. Nah, berarti kalau kita lihat di apa? Di ini ya, di kurvanya tadi meningkat drastis kan dari 1, 1,2, 1,7 tadi kan di 30, yang 49 tadi 9,05, langsung 4 ya. Terus pas di 50 langsung pH 7 naik lagi langsung drastis. Nah, sekarang kita lihat di pH 50,05. Yang EF berarti F ya 50,0 50,05 ml MaOH. Kan berarti ya kita tulis di sini ya. Reaksinya HCl ditambah NaOH menjadi NaCl ditambah H2O. Oh ya, ini sekarang kayaknya pulpennya mulai nggak error ya. Di sana udah mulai proses penulisannya lancar ya? Lancar, Pak. Lancar banget. Reaksi sembilan. Kok bisa gitu tadi? Ya, berarti kita tulis ini ya 50,05 kan, 50,05. Berarti ya hasilnya langsung aja kita tulis 2,5 kan. Udah tahu kita tadi 2,5 milimol. Nah, sekarang kita cari berapa mol dari NaOH yang kita tambahkan, berarti 0,05 molar dikali bentar. Ya, ini 0,05 dikali 50,05 liter. Sama dengan berapa? 2,50 25. 2,50,2. 50 25 itu ya.
kali 50,05. Ya, milimol ya. Nah, kita berarti di sini 2,5025 milimol. Sekarang berarti reaksi pembatasnya siapa? HCl. HCl berarti hasilnya habis 2,5. Ini 2,5 milimol ya. Ini kalau mau ditulis mepet deh nanti. Berarti ini HCl-nya habis, akan terbentuk NaCl 2,5 milimol. Berarti ini berapa NaOH tersisanya? 0,0025 ya kan? 0,0025 milimol. Ya. Nah, ini berarti ini 2,5, ini 2,5, ini 2,5 milimol. Nah, kita tahu kalau NaOH, ya, kalau ini kan sebenarnya kalian tahu bahwa NaOH itu NaOH kan basa kuat. Berarti kalau dalam air jadi Na plus ditambah OH, ini kan, ya. Berarti dia kalau di sini 1:1 kan, 1:1 ini 0,0025, OH-nya berarti 0,0025 juga kan? Betul? Pak, izin bertanya. Ya. Kalau misalkan dibikin NaOH plus H2O gitu-gitu bisa nggak Pak? Yang kayak tadi HCl. NaOH plus H2O coba ya. Coba NaOH ya, H2O itu ya untuk itu ya, nanti pasti molekul ini terhidrasi sama H2O. Biasanya bisa ditulis NaOH gini, H2O. Jadi Na plus ditambah OH minus. Gitu ya. Gini. Oh iya, Jadi, baik Pak. ya, H2O itu nanti akan mengelilingi ini ya, anion ini ya, anion kation ini. Kation ini keliling H2O, yang belum disebut proses hidrasi itu. Ya, tapi yang paling penting di sini itu bukan Na plus nih. Yang paling penting kita mau menentukan pH kan, berarti di sini ada OH min kan, berarti terdapat OH min di sini. NaOH tadi sebanyak 0,0025, ya ini 0,0025, berarti di sini 1:1 kan, di sini 0,0025 juga kan, milimol. Ya, gitu ya. Berarti kita tahu berarti konsentrasi dari OH min itu sama dengan berapa? Berarti volume total kan petot. N kan? N OH minnya. Berarti sama dengan 0,0025 dibagi berapa? Coba dihitung. 1,05. Berapa? 0,05. 0,05. 75,05. 75,05. 5 ya, ini milimol, ini mililiter. Berarti dia berapa molar? 3,3 0,31 kali 10 pangkat min 5. 2,3 kali 10 pangkat min 5. Ada yang beda nggak? Ada yang beda? Sama Pak. Sama ya. Nah, tidak dapat tadi. Oh, ya. Itu yang volume totalnya itu bukannya 50,05 ditambah 50 ya? Ini kan NaOH yang ditambahkan ini. HCl yang di dalam tadi. Berapa HCl yang di dalam tadi? Mulai-mulai. 25. 5 mili. Pas berarti kan? Pas Pak. Pas. Jadi totalnya itu, volume total itu berarti volume mula-mulai dalam LMR di bawah ditambah berapa yang ditambahkan. Ditambahkan 50,05, mula-mulai 25, jadilah 75,05.
Dari sini kita dapat berarti ini kalau OH min berarti nggak bisa kita langsung pH kan, berarti nilai pOH kan, pOH. pOH-nya sama dengan min log konsentrasi OH min. Nah, patah-patah lagi deh. Ya, apa ya, yang penting di sana jelas ya. Sama dengan berarti min log 3,3 kali 10 bakar min 5 sama dengan 5 min log 3,3. Dapatnya berapa ya? 4,4. Log dari 3,3? 0,52. 5. Masalah 8 ya. Berarti ini sama dengan 4,4. Itu kurang teliti, Pak. Mana? Takutnya mau itu 3,331 kali panglim, Pak. Oh iya. Nggak apa-apa ya, Ya, kalau Pak. udah dikit itu. Kurang lengkap aja sih, Pak. Oh, kali 31 boleh ya? Nah, ada hasil beda, Pak. Oh iya, coba Pak, hasilnya beda jauh nggak? Enggak sih, Pak. Cuma 3,1, Pak. 8 hasilnya saya takutnya. Kasih, berarti log 3,31. Pak, izin bertanya. Kemarin saya harusnya udah belajar juga kan di fisika tentang angka penting gitu. Ya silakan, siapa tadi? Saya Pak, Nah, kalau misalnya namanya siapa? Eci Pak, Ya, Ci. itu Pak yang pembulatan itu yang 3,31 itu boleh nggak sih Pak dibulatkan aja, nggak usah ditulis lengkap? Tadi 9,5. Ditulis 3,3 gitu ya. Iya Pak, di 3,3 nggak usah. Maksudnya Kalau satu ditulis 3,3 hasilnya kan 4,48 ya. iya Pak. Kalau ditulis 3,31 hasilnya ini jadinya 0,519 ya. Sama mirip, nggak jauh beda, nggak apa-apa sih sebenarnya. Jadi Pak, kalau misalnya UTS atau UAS gitu kan Pak, kita bulatkan kayak Nggak satu. apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kalau UTS UAS itu kan ada rentang errornya. Ya, jadi tidak sedikit itu nggak apa-apa. Tapi nanti kan kita, nanti informasi untuk UTS UAS kita, pertama yang UTS ini terdekat ini pakai model ya, pakai kuliah di ITERA. Jadi kuliah buat ITERA. Jadi nanti kalau ada soal hitungan, ya nanti saya sama Pak Han dan Bu Leti nanti akan mengusahakan membuat soal yang kayak itu ya, kayak kuis 3, ingat nggak kuis 3? Ingat nggak kuis 3 yang ada bisa jalan-jalannya kalau kalian ngerjakan sedikit? Yang nomor 2 itu kan Pak. Ya. Nah, kalian ada jalannya dapat nilai. Jadi esainya itu bertingkat, jadi kalau bisa ngerjakan segini nilainya segitu. Nggak tiba-tiba dapat 0 gitu ya. Kalau cuma bisanya setengah ya nilainya setengah. Gitu ya. Nanti di kuliah dan ITERA, nah nanti kalau menghitung untuk kuis ini ya, untuk UTS ini pembulatannya di akhir aja ya, pembulatannya di akhir. Jangan di awal udah dibulatkan, nanti hasilnya tahapnya terlalu jauh. Nah, nanti akan diumumkan lah untuk petunjuknya cara ngerjakan gimana di petunjuk soal ya. Nah ini dapatlah 4,48 pOH-nya. Berarti pH-nya 14 dikurang POH. Dikurang POH. berarti kan PKW dikurang pOH. Nah, PKW itu kan itu 14 kan? Karena KW itu 10 bakar 14 kurang 4,48. Jadi 9,52. Naik drastis kan dari 7 ke 9, berarti nanti dapatlah kurvanya itu
naik gitu. Ini ketika lebih sedikit, cuma 0,5 mili NOH ini tambahkan dari titik ekivalen tadi. Titik ekivalennya kan 50. Kita tambahkan sedikit 0,5 mili, langsung pH-nya jadi 9. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk bikin grafiknya, jangan sampai cuma lurus naik aja, sampai dia ya sampai ke pH basah yang lebih besar berarti. Di soal nomor H, kita lihat nomor H. Nomor H tadi berapa mili? 60. 75. 60. 60 ya? 60. 60 mililiter. Yang G. Yang dulu Pak. Tadi tuh F, oh udah F itu G ya? Oh iya betul. Sudah F itu G ya, bukan H ya? G ya. G 60 ml NaOH 0,05 molar. Berarti kita bikin lagi. Ini kenapa rumus ini selalu dibuat persamaannya ya? Biar nggak ada yang keliru. Nanti ya, karena kita harus lihat ketika titrasi itu kan bukan jumlah mol sama, tapi lihat ekivalennya. Kalau ini pas banget 1:1 kan, kalau dia 1:2 beda kan, jadi harus kita lihat persamaan setaranya. Ya, HCl ditambah H2. Berarti ini mula-mula reaksi mula-mulanya ini tadi kan 2,5. NaOH-nya berapa? Coba saya panggil ya. Panggil Jonathan, hadir? Jo? Hadir Pak. Nah, coba Jonathan terangkan ya. Berapa NaOH? Molnya Berapa? 3 milimol 3 milimol dari molar dikali volume. berarti 0,05 dikali 60 Pak. Pendapatan dia berapa nih? 3 milimol. 3 ya? 3 milimol. Masih Jo. Nah ini dapat berarti ini NaOH-nya 3 milimol. Ya berarti sini reaksi pembatasnya HCl yang paling cepat habis kan. Ini 2,5 kan 2,5 dan 2,5. Maka di sini akan terbentuk 2,5. Berarti di sini habis kita kurangkan ini jadi 0,5 kan milimol. 2,5. Berarti ini kan yang jadi kita menghitung pH-nya dari sini berarti. Berarti kita dapat ya, dapatlah kita NaOH-nya ya, NaOH-nya ini atas ditambah OH- itu ini 0,5. Tapi di sini 0,5. Berarti konsentrasi OH- itu sama dengan berapa? N per liter. Berapa itu? Cinta. Iya, Pak. Berapa Sin? N-nya itu 0,5 dibagi volume total. Jadi totalnya apa? Volume totalnya 85, 60 ditambah 25. Nah, 85. Berarti dapatlah berapa? 0,5 bagi 85 ya, Pak. 5,88 kali 10 pangkat min 3 Pak. 5, Iya. berapa Sin? Cinta? Ya, 0,5 dibagi 85. Nah, 0,0058, Pak. ya, berarti ya sama kayak tadi dibilang sama siapa tadi? Beda. 5,88 kali 10 pangkat
min 3 ya. Sama kayak yang kita jelaskan. Berarti ini dapat OH minnya. Berarti POH-nya sama dengan min log dari berapa? Ini Tasya Salsabila. Tasya. Iya, Pak. Berarti berapa Tasya? Min log 5,88 kali 10 pangkat min 3. Nah, berarti berapa? Coba. Berarti sama dengan 3 min 3 min, bentar, Pak. Ya, coba dihitung Tasya. Iya, Pak. Ya. Tujuh koma 7,693 kali 10 pangkat min 4 bukan, Pak? Coba, saya pakai kalkulator juga nih. Kok beda ya? Hasil akhirnya 2,23, Pak. 2,23 Pak kalau saya ngitung. Berapa? 2,23 PO. Oh, itu POH-nya. Saya coba dari lognya dulu. 0,769. 0,7634. Oh, 69. Ya, karena berarti 2, kan? 2,231. 231, Pak. Hah? 2,231, Pak. 2,231. Ini POH-nya, berarti pH-nya sama dengan 14 dikurang 2,231. Sama dengan berapa? 11,769, Pak. 369, Pak. 769. Udah, ayo mulai naik kan tadi kita 9 ya pH-nya. Ya. Jadi berapa nih? Kok ini nggak ada pH-nya? Oh, ini pH-nya. 9,52. Naik lagi dari 11,769. Udah mulai kan? Ya, kita cek lagi sampai dia agak mendatar nanti. Berarti ini G. Coba yang H. Berarti berapa mili tadi? 75, Pak. 75 mili. 75. Ini HCl tambah NaOH menjadi NaCl ditambah kan? Jadi mula-mula reaksi seimbang. Ini dapat mula-mulanya kan 2,5. NaOH-nya kita cari. Itu berapa? 3,75 ya, milimol. Berarti ini 2,5, ini 2,5. Jadi kalian harus tahu yang mana yang fraksi pembatasnya gitu ya. 2,5. Berarti ini kurang, ini terbentuk 2,5 karena ini 1:1 kan. Ini 2,5. Berarti coba saya panggil ya. Coba Jian. Lanjut ya. Iya, betul, Pak. Ya, berarti ini habis sisanya berapa Jian? Sebentar, Pak. 1,25, Pak. 1,25. Ya, udah ini. Nah, berarti P konsentrasinya berapa? Konsentrasi OH-nya ya, sama dengan 1,25 100, Pak. ya 100 ya. Kenapa 175 tambah 25? Berarti sama dengan berapa aja? Ya. Ya, ini kan 0,00
0,0125 Pak. 0,0125. Nah, atau sama dengan 1,25 kali 10 pangkat min? Min 2. Min 2 Pak. Min 2 ya. Nah, dapatlah POH-nya sama dengan min log dari OH min. Sama dengan berapa aja? Coba dihitung dulu, Jan. Sama dengan 2 min log 1,25. nah, jawabnya 2 dikurang 0,097 Pak. berarti berapa? Satu ya? 1,03. Nah, berarti pH-nya sama dengan apa? 14 dikurang 1,03. Berarti sama dengan Maaf Pak, izin Pak. Maaf Pak, itu Ya. PO-nya salah Pak. Log 1,25 itu 0,09 Pak, 97 Pak. log 1,25 0,0. 9. 97. Oh, ini 0,0 ya? Ya, Pak. Ya, itu ya Jadi hasil 0,0. 1,903 Pak. Bentar. Itu hapus saja biar rapi ya. Nah, berarti lognya jadi tadi 0,0. 97. Berarti ini jadi 1,9. 903. Ini ya? Iya, Pak. Berarti ini cepatnya 12,096. 12,096. Udah, ini udah sampai, kita udah titrasi ya, sampai 75 mili. Ya, dapatlah seperti ini nilai pH-nya. Coba dicatat ya, kita masukkan ke Excel. Biar lebih jelas nanti kita masukkan Excel. Coba dicatat untuk yang 0, 1. Sudah dicatat ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Kalau sudah, sebentar saya masuk ke Excel ya. Tadi berarti apa X-nya itu volume 0,097. titran ya, volume titran dalam kurung 97 Pak. mililiter ya. Terus di sebelahnya itu berarti G-nya pH. pH. Berarti ini 0 berapa lagi? 10. 0, 10, 30. 49,5. 50, 50,05, 60, 70 ya. Nah, 0 tadi 1 ya, 1, terus 75 Pak. 75 Pak. ini tadi 75. Iya, Pak. Iya, Pak. 75. 10-nya berapa tadi? 1, 1,24. 30. 1,74. 49,95. 4,47. Ini 7 tadi ya. Ini tadi 9, berapa ya? 9,52. 52, 60. 11 kalau salah. 769. 11, 769. ya.
Ini 12,9. 0,26. Nah, sekarang kita masukkan. Ya, kita masukkan. Dia ini di drag ya, di insert. Coba kita insert, kita cari yang ini dulu. Nah, ini berarti kita lihat ya. Saya pilih yang ada ininya, ada apa? Ada. Nah, ini berarti Y-nya tadi apa? PH ya. Y-nya PH. X-nya volume NaOH dalam mililiter. Nah, bentuk kurva titrasinya kayak gini ya. Nah, tadi ya kita lihat ini di titik 49,95, 50 dan 50,05. Ini terjadi kenaikan yang sangat drastis. Nah, ini kalau disuruh bikin kurva titrasi itu memplotkan volume titran yang ditambahkan terhadap apa sih indikatornya, bisa pH, bisa konduktivitas tadi kan, seperti itu. Nah, ini sampai di sini ada pertanyaan? Lani, ada pertanyaan Lani? Lani? Saya mau nanya Pak, Ya, silakan. yang soal tadi titik ekuivalen itu Pak. Kan itu kan kita tahu titik ekuivalen itu kan dari reaksi HCl sama NaOH itu kan Pak. Ya. Itu kan pasti kan hasil HCl sama NaOH-nya kan itu udah pasti 0 Pak. Nah, kita kan udah tahu itu Pak, kalau hasil HCl sama NaOH-nya itu 0, itu ekuivalen jadi pH-nya gitu 7 kan Pak. Nah, kalau misalnya kita nggak usah nulis PKW-nya itu boleh nggak Pak? Nggak usah apa? Nggak kedengeran. Misalnya yang PKW, PKA plus itu. Oh, ya. Yang PKW, H plus. Sebenarnya nggak apa-apa. Ini kan karena kita lagi ngitung sama-sama biar semuanya ngerti. Ya, ini dijelaskan runut gitu. Kenapa bisa dapat gini? Ini kan sisanya kan ada H2O. Nah, ini berarti pH-nya tuh cuma H plus yang ada dari H2O itu. Itu ya. Nggak apa-apa sebenarnya. Siapa ini barusan ini tadi? Saya kalau lagi lihat layar, layarnya satu, Haidar ya? Haidar. Karena lagi lihat layar, karena layarnya satu, jadi nggak tahu siapa namanya gitu. Beberapa orang aja yang saya hafal namanya karena pernah nelpon atau apa gitu, pernah ketemu. Karena corona ini jadi kita jarang ketemu. Memang corona ini bikin kita kreatif, tapi sosial kita agak jadi terganggu gitu. Jarang ketemu orang. Nah, kalau sudah ini kita lanjut ya. Nah, ini dapat tadi kan kurva titrasinya, contohnya di Excel tadi ya, di Excel. Nah, ini kalau mau diplotkan juga nggak apa-apa, bisa kalian plotkan. Nah, sekarang untuk yang ini saya keep dulu. Ini kita nah, ini yang kedua, kita menghitung ya pH dari penambahan titrasi ini ya, asam asetat ya, asam asetat atau HC2 HC2
C2, H3O2 ya. Betul nggak sih? Dalam cetak. CH3, COOH. Ya. Ini nah itu ya apa rumus lainnya sama aja sih. Lebih sama setan 50 mili dalam elemennya biasanya kan kita kalibrasikan di elemennya. Kemudian titrasi dengan NaOH 0,1 molar. Ini kan asam lemah kan? Ini basa apa nih? Kuat. Bisa kuat, Pak. Bisa kuat. Nah, hitung berapa pH-nya? Ketika 0 mili, 10 mili, 25 mili, 50 mili, 60 mili, 70 mili. Nah, sekarang kita hitung dari yang A. Yang A ya. Nah, yang A berarti 0 mili NaOH, berarti kerannya belum kamu buka kerannya. Masih CH3COH, berarti konsentrasi CH3 0,1 molar 50 mili ini yang kita hitung berapa pH-nya. Berarti kita bikin reaksinya, reaksi disosiasi dari asam asetat ini CH3COOH ya ditambah H2O ya, dia terdisosiasi sempurna nggak kalau asam asetat? Tidak, Pak. Tidak kan, karena dia asam lemah kan. Nah ini jadinya CH3COO ditambah H3O plus ya, atau H plus sama aja. Nah, berarti kita bikin mula-mula reaksi mula-mula berapa mol ya? Ya ini kan molnya ada di sini. Oh ya, ini berarti ada kurang info nih ya. Karena kalau asam lemah atau basa lemah itu berarti harus ada itu ya, harus ada tetapannya, tetapan asam ya, tetapan basa itu ada berarti harus ada info dari nilai Ka di sini. Ka-nya sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Ini nilai Ka dari asam asetat. Nah, berarti ini berapa? 0,1 kan? Berapa molar ini? 0,1. Berapa yang terdisosiasi? Tahu nggak kita berapa yang terdisosiasi? Livia tahu nggak kita berapa yang terdisosiasi? Maaf, Pak. Apa, Pak? Kita tahu nggak berapa yang terdisosiasi ketika reaksi ini? CH3COH. Tadi kan temannya bilang asam lemah. Berarti kita, apakah semua 0,1 ini terdisosiasi? Livia? Putriyani Waruhu. Putriyani Waruhu berarti CH3COH itu kan asam lemah. Berarti dia semuanya terdisosiasi nggak jadi CH3CO- dan H+. Enggak kan ya? Jadi kita nggak tahu berapa. Nah itulah yang harus kita cari. Berarti kita berarti ini kan menentukan pH asam lemah kan. Berarti kita buat suatu variabel yang kita nggak ketahui, biasanya dilambangkan dengan apa? Dilambangkan dengan X ya, dilambangkan X. Berarti dia terdisosiasi sebanyak X ya, min X. Berarti ini terbentuk sebanyak plus X ya kan? Ini plus X ya kan? Berarti ketika seimbang dia akan berkurang sebanyak berapa? 0,1 min X. Ya ini X, ini X. Ya. Nah, dari sini kan tahu bahwa Ka ya. Ka itu rumusnya sama dengan apa? Kalau dari sini Ka sama asetat sama dengan apa?
Putri Yani hadir? Oh iya, ini Putri Yani. Nggak ada ya? Coba Gusti. Ya, Pak. Nah, Gusti, Ka asam asetat rumusnya apa? Ya ingat, ini aquos ya, ini aquos. Ini liquid, ini aquos. Ini aquos. Berarti Ka asam asetat sama dengan konsentrasi siapa kali siapa bagi siapa? Gusti? Ya, Pak. Berarti Ka asam asetat sama dengan CH3 konsentrasi CH3COH bukan, Pak? Ka asam asetat itu berarti kan kita tahu kan rumus kesetimbangan itu apa rumusnya? Ini kan kesetimbangan asam. Kalau kesetimbangan rumusnya apa? Produk per reaktan kan? Iya. Nah, berarti konsentrasi produknya siapa? Siapa, Gusti? CH3. COO min, ya kan? Dikali siapa nih? NaOH. Kok ada NaOH? Yang reaksi ini, Gus. Nah, oh iya. CH3CO min kan produknya ini reaktannya, berarti konsentrasi produk per reaktan kan? CH3CO min dikali konsentrasi siapa nih? Ini. H3 plus. Oh, plus dibagi siapa? Dibagi min X. Dibagi CH3COOH, Pak. CH3COH ya, konsentrasi CH3COOH. H2O masuk di kesetimbangan? Tidak, Pak, karena liquid. Nah, karena liquid, H2O karena liquid. Jadi ingat ya, liquid dan solid itu nggak masuk dalam persamaan kesetimbangan ya, karena dia tidak mempengaruhi kesetimbangan di sini. Jadi cuma ini. Nah, baru kita masukkan ya. Kita masukkan sama dengan ya, Ka-nya berapa? Nilai Ka. 1 kali 10 pangkat min 5. Min 5 kan. Nah, ini kan nggak tahu CH3CO nya berapa? X kan? X berarti kan ini X. Atau X juga. Betul nggak X kan? Dibagi CH3CO nya berapa? 0,1 min X. 0,1 min X. Maka kita bisa tulis lagi 1 kali 10 pangkat min 5 sama dengan X kuadrat per 0,1 min X. Nah, kita lihat nih, 0,1 min X. Kita tahu bahwa asam asetat itu bahasa lemah kan yang terdisosiasi. Jadi min X ini sangat kecil. Min X ini sangat kecil. Jadi kita abaikan. Maka ini ya 0 min X ini ya kita abaikan. Nah, bisa kita abaikan. Ya ingat ya persamaan Henderson-Hasselbalch ya, di buku Silverberg itu dijelaskan kalau konsentrasi awal per Ka itu lebih dari 400 atau berapa itu bisa diabaikan. Tapi ini karena asam lemah biasanya abaikan jadinya 0,1.
Maka kita bisa ngitung X-nya kan, berarti X kuadrat ini sama dengan berapa? Coba hitung. 10 Pak. 1 kali 10 maka min 6. Berarti X-nya sama dengan 1 min 3. Ini kan udah dalam pola ya, pola. Maka kita X itu menyatakan siapa? Menyatakan ini kan, ya, menyatakan H3O plus kan. Berarti kita itu pH sama dengan min log berapa? 1 kali 10. Maka nilainya 3 dikurang log 1. Berarti sama dengan 3. Berarti hanya 3 kan? Ya. Jadi harus kalian ingat lagi ini cara menentukan pH asam lemah. Kan? Kalau pH asam lemah nggak bisa kita kayak menentukan pH asam kuat. Karena asam lemah itu yang terdisosiasi itu hanya sedikit. Maka kita harus bikin kayak gini, bikin berapa yang terdisosiasi itu kita ibaratkan X gitu. Ya. Ini nomor A, coba nomor B. Nomor B coba dihitung. B berapa mili? 10 Pak. 10 mili Pak. 10 mililiter ya. Nanti kalau waktunya udah mau jam 2 nanti dilanjutkan ya di rumah masing-masing ya. 10 mililiter ini NaOH. Mililiter NaOH berarti kita tahu reaksinya, berarti siapa yang bereaksi? Sudah ada kan NaOH yang kita tambahkan, berarti asam asetat bereaksi dengan siapa? NaOH. Ya kan yang ditambahkan kan NaOH, berarti jadi apa? CH3COONA. Garam ini ya, garamnya ini garam natrium asetat ditambah H2O. Nah, kita lihat mula-mula reaksi setimbang. Nah, kalau kayak gini, berarti kita harus hitung jumlah mol kedua ini. Mula-mula ketika COH, N-nya berapa? N-nya sama dengan berapa? Tadi informasi di awal tadi berapa? 0,1 milimol. Dia kan 1 molar dikali volumenya berapa? 10 10 kan? 10 mililiter. Berarti dia berapa? 1 milimol. 1 milimol. 10 mili dia tadi ya? Bukan, ini CH3COH. 50 Pak. 50 Pak. 50. Nah, ini berapa? 5 milimol. Iya. Yang 10 itu NaOH-nya, berarti N dari NaOH sama dengan NaOH-nya tadi berapa sih itu? Berapa mili? Berapa mili? Berapa? 0,1 Pak. Dikali 10 kan? Berarti sama dengan 1 mili. Oh ya, sebelum lanjut, berarti ini titik ekuivalennya di berapa mili? Coba. Jadi 50 juga nggak sih Pak? Berapa? Ya. 50 bukan? Betul ya, 50 ya kan, bisa lihat kan ini tadi kan reaksinya kan 1:1 kan. Berarti kalau asam asetatnya 50 mili, pasti NaOH-nya kan sama 0,1, ini 0,1, berarti ini 50 mili juga nanti. Berarti ini titik ekuivalen. Nah, kita hitung dulu yang 10 mili ya. Nah, di sini berarti mula-mulanya tadi ini berapa? 5 ya? 5 milimol. Terus sini NaOH-nya 1 milimol.
Saya tanya ya, coba Maisaro. Maisaro hadir? Maisaro Hadir, Pak. hadir. Maisaro berarti yang jadi proyeksi pembatas siapa, Mai? Yang jadi reaksi pembatas NaOH. NaOH berarti di sini 1 milimol habis ya kan? Iya, Habis. Di sini berarti bereaksi 1 1 milimol. milimol. Berarti di sini tinggal berapa, Mai? Bisa 4 milimol. 4 milimol. Ini berarti kan 1 milimol. Ya, ini 1 milimol. Nah, berarti ini kan tersisa 4 milimol asam asetat. Nah, berarti pH-nya masih pH asam lemah kan? Berarti masih pH asam lemah. Berarti kita buat ini kan 4 milimol. Ya. Berapa molar nih? Berapa konsentrasinya? Berapa dalam molar? Berapa? Empat. 0,13. 0,13 dari mana? 4 dibagi. Salah. Belum total kan? 7. 4 dibagi berapa? Bagi 50 tambah 10. 60, Pak. 10 ya, 4 bagi 60 sama dengan 0,06. 0, 06,06. berarti 0,06 molar ya. Kita tahu kita asam asetat itu 0,06 molar. Terdisosiasi dalam air, berarti pH-nya itu pH asam lemah kan? Kalau menentukan pH asam lemah sama kayak nomor A tadi kan? Sama kayak nomor A tadi, berarti kita tulis CH3 COOH ya. Ya, aqueous ditambah H2O ya, menjadi CH3 COO- ditambah H3O+. Nah, ini kita ibaratkan ya. Berapa ini? Coba itu ya, siapa nih? Ini kalau nggak lihat ini, Rizka Dewi. Rizka hadir? Rizka lagi ke belakang Rizka. Coba Bagas. Nggak ada juga. Puji Adriani. Pada tidur. Ada, Pak. Mana orangnya? Puji. Iya, Pak. Berarti ini gimana Puji? Kan udah tahu kita konsentrasinya tuh berarti asam asetat 0,6 molar. Berarti mula-mulanya berapa? Berapa? Berapa Puji? 0,06 ya, 0,06 ini kan 0,06 mula-mulanya. Yang kita nggak tahu kan yang bereaksinya kan kita nggak tahu, berarti dia sebanyak X yang bereaksi nanti. Terbentuklah ini sebanyak X juga, H plusnya sebanyak X juga. Ini kan karena kita nggak tahu berapa yang terdisosiasi, maka kita ibaratkan jadi variabel X. Berarti ini kan jadinya 0,06 min X, ini X, ini X. Ya, sama kayak yang nomor A tadi kan, berarti Ka sama dengan konsentrasi siapa?
CH3COO- CH3COO- dikali H3O. H3O plus dibagi CH3COO. CH3COO. Nah, ingat liquid nggak dimasukkan ya. Ini H2O nggak dimasukkan. Jadilah ini 1 kali 10 pangkat min 5. Nilai Ka tadi kan sama dengan ini kan X kuadrat jadi kan. Ya ini X kuadrat per 0,06 min X. Nah, tetap ininya kita abaikan min X. Jadi 0,06. Maka X kuadrat sama dengan berapa? Berapa? 0,06 dikali 1 kali 10 pangkat min 5. 0,6 kali 10 pangkat min 6. Ya. 6 kali 10 pangkat min 7 bukan, Pak? Ya. Mirip yang sama itu saya. 6 tadi kan 0,6 kali 10 pangkat min 6 katanya. Kita jadikan aja 6 dikali 10 pangkat min 7. min 7 ya. Ya, pakai kalkulator ya, kalau bingung pakai kalkulator. Berarti nilai X-nya sama dengan akar 7,746 kali 10 pangkat min 4. Hasil akhirnya Pak itu Pak tadi. itu hasil akhirnya berarti akar itu. Berarti ini akar ini kan 6 kali 10 pangkat min 7. Atau kalau mau mudah ya digenapkan ininya. Digenapkan jadi 0,6 kali 10 pangkat min 6 tadi kan. Berarti Akar 0,6 dikali 10 pangkat min 3. ya, berarti dapat hasilnya X-nya sama dengan 0,774 kali 10 pangkat min 3. ya, kalau jangan dibikin 0 dan desimal gitu. Jangan 0 di awalnya, berarti 7, ya. 7,745 Ya. Dikali 10 pangkat min 2. Min 4. 4. Yang lain 4 juga enggak? Sama? Sama. Sama Kalau 4. kalkulatornya itu bisa ya Pak? 4 kan ini 7, kalau di kalkulator 7,74596 Pak. Itu bisa nggak di ini Ini jadi 6 berarti ya? 7,76? Ya, ini 6, lebih tepatnya ke 6 ya. Nah. Ya. Ya. Karena 59 itu kalau dibagikan jadi 6 kan? 60. Nah, ini dapatlah nilai X-nya. Nah, nilai X ini kan menunjukkan siapa? Menunjukkan ini kan, menunjukkan, aduh, panjangan. Menunjukkan nilai dari H+. Ingat ya, berarti ini menunjukkan nilai dari H+. Maka kita bisa hitung, berarti pH-nya sama dengan min log H+ kan, atau H3O+, sama dengan min log, coba hitung ya, 7,746 kali 10 pangkat min 4, berarti 4 min log 7,746. Sama dengan berapa coba? Hasil akhirnya 3,11. 3,11. 3,11. Itu coba Marina sama Marina. Sama ya? Ya. Ya. Coba Maryam sama? Iya. Iya Pak, sama Pak. Sama ya, 3,11. Dapatlah, nah, pH-nya kan mulai naik 3,11. Ingat ya, jadi kalau menentukan pH, ingat ini kan siapa yang punya andil dalam pembentukan H+ atau H- itu. Jadi kalian harus ingat menentukan pH sama gimana, menentukan pH buffer gimana, menentukan pH hidrolisis garam gimana, gitu ya, harus diingat lagi. Nah, untuk yang sisanya
karena ini waktunya udah habis, sisanya silakan kerjakan di rumah, nanti akan dilanjutkan di hari Kamis ya. Nah, untuk minggu ini emang kita nggak ada lagi materi teori, untuk ujian kita minggu depan ya. Untuk kuis, mulai besok ya, nah, kuisnya masih saya siapkan, besok pagi mulai bisa kuis ya. Baik, Udah jam Pak. 3, Baik, Pak. Sampai kapan ya, Pak? apa? Itu deadline kuisnya sampai kapan ya, Pak, waktunya? Deadline kuisnya nanti kalau besok pagi berarti sampai Kamis ya. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan, siapa namanya? Ayu, Pak. Ayu. Misalnya di perhitungan konsentrasi CH3POH tadi kan 4 ml, 60 ml. Terus kalau misalnya di kalkulator 0,066 gitu, terus kita pakai jadi 0,067 boleh nggak, Pak? Suaranya putus-putus, Ayu. Ini apa sinyal saya atau gimana ya? Kalau kita dapat konsentrasi itu 0,0666 gitu ya? Iya, Pak. Terus di 0,67 boleh nggak, Pak? Dibulatkan jadi 0, Hari ini. Kenapa besok? 0,7. Ya terlalu jauh ya pembulatannya. 0,69 ya, 0,7 kalau 0,66666 ya dibulatkan jadi 0,67. Oh iya, Pak, terima kasih, Pak. Terima kasih Ayu. Ada pertanyaan? Enggak? Kalau nggak ada, Bang Han cukup Bang? Cukup ya Bang? Cukup. Bu udah Leti, udah cukup banget berarti. Bu Leti cukup? Cukup ya? Pak. Cukup. Ya saya cukupkan, lebih kurang mohon maaf. Nanti sisanya dilanjutkan di hari Kamis ya, untuk kuisnya mulai besok. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Izin live ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.